Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Kembali kita berikhtiar untuk menyemarakkan bulan Sya'ban. Kesempatan ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan satu hal. Jika Ramadan itu berupa benda yang menebarkan bau harum, maka wanginya sudah amat sangat kita bisa cium. Jika Ramadan itu adalah benda yang mengeluarkan suara, maka merdu senandungnya sudah bisa kita nikmati. Kenapa? Kita sudah melampaui hampir 2 pekan bulan Sya'ban. Satu riwayat sahih yang dicatat di dalam kitab Zubdatul Wa'idin, Nabi SAW menuntun kita agar kita berupaya untuk bahagia dan gembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang fariha, hatinya itu riang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan jasadnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berupaya bahagia dengan kehadiran bulan suci Ramadan meskipun kondisinya seperti saat ini, serba tidak menentu. Biarkan itu hal yang tidak menentu itu hanya terjadi dalam pandangan mata kita. Yang penting hati kita fokus untuk menjemput dan menyambut bulan suci Ramadan dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mencatat kita hambanya yang selamat dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita. Allahumma amin. Lalu bagaimana orang yang gembira itu? Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, orang yang bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan itu pasti ada tanda. Satu hal yang ingin saya sampaikan, jika ada seorang pujangga katakan mencintai seorang gadis, apa buktinya? Buktinya adalah kepastian. Tidak ada bukti yang lebih konkret, yang lebih otentik kecintaan seorang pujangga kepada seorang gadis kecuali kepastian. Dan tidak ada kepastian yang diikat dalam syariat Allah dalam satu kesucian kecuali khitbah, yaitu melamar. Ya, jika Ramadan itu adalah gadis cantik, molek, dan mempesona, kita adalah yang meminangnya. Meminang itu bukan belum menikahi. Kita nikahi nanti di saatnya. Saat ini kita bahagia. Nah, tanda orang yang sedang bahagia dengan kedatangan Ramadan, dia seolah sudah melangkahkan satu kakinya ke bulan Ramadan. Bagaimana itu? Satu, dia sudah mulai akrab dengan suasana dan sensasi Ramadan. Apa suasana dan sensasi Ramadan? Shaum. Dia sudah mulai akrab dengan suasana dan sensasi Ramadan. Apa itu? Tilawatil Quran. Apalagi suasana dan sensasi Ramadan, yaitu Qiyamul Lail. Apalagi sensasi bulan Ramadan, sedekah dan sedekah. Oleh karenanya, jika saat ini kita adalah hamba-hamba Allah yang bahagia hati ini dengan kehadiran bulan Ramadan karena kurang dari 20 hari ke depan. Mungkin ya, kurang dari 20 hari ke depan. Allah Subhanahu wa taala sudah memampukan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Karena itu, Allahumma barik lana fi Rajab
telah berlalu. Semoga Allah berkahi hidup kita. Wa Sya'bana, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Dan wa ballighna Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan dan menyampaikan usia kita hingga bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Maka jadilah kita pujangga-pujangga yang amat sangat mencintai akan bulan suci Ramadan yang diumpamakan sebagai wanita cantik yang kita cintai. Maka berikan kepastian bagaimana pinang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak saum, banyak tilawah Quran, banyak juga bersodakoh di bulan Sya'ban. Nah, ini adalah salah satu bukti. Bukti cinta adalah kepastian. Tidak ada yang lebih pasti bagi kaum wanita kecuali setelah dipinang dan dilamar. Nah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah didukung penuh. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan hal yang tidak kita inginkan sebetulnya, yaitu virus COVID-19. Akan tapi ternyata keadaannya itu sangat-sangat membantu kita. Sangat-sangat membantu kita. Apa itu? Perhatikan. Jika biasanya kaum wanita banyak beraktivitas di luar rumah, saat ini stay at home. Tiba-tiba ada di rumah. Dengan berada di rumah, berarti wanita telah kembali pada jati dirinya. Orang tua yang biasanya sibuk bekerja di luar, mungkin seorang bapak berangkat kerja, anaknya masih tidur, pulang kerja, anaknya sudah tidur. Saat ini karena bekerja dari rumah, akhirnya bisa memantau aktivitas-aktivitas spiritual dan aktivitas-aktivitas ibadahnya. Ini artinya sangat-sangat mendukung kita. Kalau kita biasanya di luar, jarang-jarang kita berinteraksi dengan mushaf. Kalaupun ada Al-Quran di HP, itu jarang kita buka. Paling-paling kita buka kalau pas pengajian saja. Gitu. Dengan kita di rumah, akhirnya kita bersama-sama akrab sekali dengan mushaf Al-Quran. Sebentar-sebentar kita sentuh, sebentar-sebentar kita buka, dan Allah memampukan lisan dan bibir kita untuk ringan membacanya. Sekali lagi, kita berdoa kepada Allah. Hal-hal yang positif yang telah kita raih dengan adanya COVID-19 ini, semoga dapat kita pertahankan. Disiplin di rumah, disiplin baca Quran, disiplin menutup aurat, disiplin juga menjaga jarak, khususnya dengan lain muhrim, sekali lagi, disiplin jaga jarak, dan juga disiplin dalam bersuci, hand sanitizer. Karena ini an-nadhafatu minal iman. Sungguh, saya mendapatkan hal yang luar biasa. Hikmahnya apa? Dulunya, an-nadhafatu minal iman itu hanya dipajang saja sebagai bacaan. Saat ini begitu kuat teraplikasi. Dan pada akhirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba sedikit memisahkan fisik kita dari masjid. Tapi tidak melunturkan kecintaan kita dengan masjid. Toh ternyata satu di antara 7 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nanti berikan naungannya di hari kiamat. Pada saat itu tidak ada naungan dari Allah Subhanahu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata adalah rojulun, seseorang, qalbuhu, yang hatinya mu'allakun bil masjid. Hatinya itu yang terpaut erat dengan masjid. Mungkin fisiknya jauh dari masjid, tapi hatinya erat terkait dengan masjid. Ibarat kita mencintai masjid, mencintai musola, mencintai sholat berjamaah, mencintai sholat Jumat. Saat ini kita sedang dipisah sejenak. Lalu kemudian rasa rindu itu sangat menggebu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mewujudkan rasa rindu itu dengan pertemuan yang indah. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam yang dipisah begitu jauh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibunda Hawa, dulunya di surga bersama memadu kasih, lalu kemudian diturunkan ke bumi, Allah pisah. Namun kemudian pertemuannya sangat indah. Di mana? Yaitu di Jabal Rahmah. Banyak yang menyebut itu adalah Tugu Cinta. Dan pertemuannya itu adalah di Arafah,
yang menjadi simbol puncak ibadah haji, artinya kita dikembalikan bahwasanya kita ini dulu bersaudara, kita ini dulu satu nenek moyang. Sekali lagi, semoga keadaan ini semakin mendukung suasana kebatinan kita semakin bahagia menyambut Ramadan. Pendek kata, bahagialah dengan kehadiran bulan suci Ramadan, maka kita dijamin selamat dari api neraka. Semoga Allah memampukan kita. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.